Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, hari ini kita bertemu kembali di pelajaran bahasa Indonesia. Masih dalam suasana pandemi ini ya. Jadi jarak tempat duduk itu harus minimal 1,5 meter nih. Ya, coba ini geser ke sampai sini. Nah, ya, kamu geser tuh, jangan terlalu dekat dengan dia. Ya, tuh, dia juga ya. Ingat ya, kita jaga jarak, jangan berkerumun dan terapkan 5M. Ya, jangan sampai lupa itu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak ada sebuah cerita nih buat kalian semuanya. Ya, cerita mengenai seorang tokoh yang cukup terkenal nih. Kalau zaman sekarang banyak sekali anak-anak, khususnya remaja ini sangat tergantung dengan gawai atau handphone. Kalian di rumah punya HP semua nggak? Punya HP semua ya? Ya. Kalian tahu siapa yang pertama kali menemukan telepon? Tahu tidak? Ya, Pak Guru ceritakan nih. Jadi dulu ada seorang dari Skotlandia, namanya Alexander Graham Bell. Ya, Alexander Graham Bell ini ingin merubah jaringan suara di telepon melalui jaringan suara bisa dikirim melalui sambungan listrik. Ya, melalui percobaan-percobaan sederhana, melalui ketekunan dia bekerja sama dengan temannya sendiri, James Watson, mereka berdua melakukan percobaan-percobaan sederhana sampai akhirnya menemukan telepon yang bisa kalian manfaatkan sampai dengan sekarang. Ya, jadi banyak sekali penemuan-penemuan dunia yang diawali dari percobaan-percobaan sederhana. Ya, contohnya ini video yang akan Bapak tayangkan. Di sini ada video percobaan sederhana. Kalian bisa amati video ini. Pak Guru tayangkan ya. Ya, kalian bisa lihat perpindahan kalor konduksi. Alat dan bahan yang digunakan: 1. Mentega. 2 biji kedelai. 3 sendok logam. 4 sendok plastik. 5 2 gelas air panas. Langkah-langkah percobaan: 1. Tempelkan mentega pada sendok plastik. 2. Tempelkan mentega pada sendok logam. 3. Tempelkan kacang kedelai pada mentega yang ada di sendok. 4. Masukkan kedua sendok dalam gelas berisi air panas dalam posisi terbalik. Tunggulah beberapa saat, kemudian amatilah yang terjadi pada kacang kedelai. Berikutnya adalah tugas untuk kalian. Silakan dituliskan dalam kertas. Yang pertama. Ya, itu video yang Pak Guru tayangkan. Ya. Video apa itu? Saya Pak. Ya, kamu. Untuk percobaan sederhana untuk pengetahuan konduktor. Iya, ini percobaan sederhana untuk mengetahui konduktor. Konduktor itu pengantar panas ya. Ya, manfaatnya apa? Ya. Untuk mengetahui hal-hal tentang
mengetahui apa? Hal-hal tentang konduktif. Konduktif. Ada lagi yang lain? Saya Pak, Ya, untuk mengetahui hal-hal objektif. objektif ya. Jadi dengan laporan percobaan ini, laporan percobaan sederhana, kalian bisa melihat sesuatu hal secara objektif. Objektif itu apa adanya. Ya, inilah materi pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Kita akan belajar mengenai teks, ya, bukan laporan percobaan, tapi kita belajar mengenai teks laporan percobaan. Ya. Baik, Pak Guru punya sebuah teks. Bisa kalian lihat. Nah, ini yang Pak Guru ceritakan tadi. Ya, penemuan telepon dari Alexander Graham Bell. Ya. Siapa yang pernah melihat pelangi? Siapa? Saya, Belum? Pak. Ya. Kamu pernah lihat pelangi? Pernah. Siapa lagi ya? Siapa yang belum pernah melihat pelangi? Siapa? Sudah pernah lihat semuanya ya? Sudah. Ya, membuat pelangi memakai alat-alat sederhana di rumah, kita bisa melakukannya. Jadi pelangi yang indah itu, kita bisa melakukan percobaan sederhana untuk membuat pelangi di rumah. Bagaimana caranya membuat pelangi? Nah, Pak Guru punya teks. Kalian bisa bacanya. Nanti Pak Guru minta salah seorang buat membaca. Paragraf 1 ya. Membuat pelangi. Ada yang bisa bantu Pak Guru buat baca? Saya Pak. Ya, silakan baca. Paragraf 1 aja. Saya belajar mengetahui cara terbentuknya pelangi dengan bantuan eksperimen membuat pelangi. Salah Ya. satu keajaiban alam yang begitu indah ini nyatanya dapat kita buat dengan cukup mudah dengan percobaan sederhana. Iya, bagus. Siapa lagi yang mau baca? Membaca, ya suaranya keras biar teman-temannya bisa dengar. Tiara, kamu mau baca? Sebelum memulai percobaan, tentunya ada beberapa Bahan apa, Tiara? Bahan dan alat. yang harus kita persiapkan. Bahan-bahan tersebut mencakup air, kaca, Gunting. ruang gelap, dan sekitar. Setelah semua bahan dan alat dikumpulkan, maka langkah berikutnya adalah dengan melakukan sebuah gelas yang sudah berisi air ke atas permukaan datar seperti meja. Kemudian saya mengambil sepotong kaca dan meletakkannya ke dalam gelas tersebut. Ya, Pak Guru lanjutkan ya. Posisi kaca dalam gelas haruslah serong dan atau miring. Selain itu, percobaan harus dilakukan di dalam ruangan yang benar-benar tertutup. Ya. Pastikan tidak ada sedikit pun cahaya yang masuk dari sumber manapun. Berikutnya, saya menyorotkan cahaya senter hingga mengenai kaca yang terdapat di dalam gelas. Disinilah keajaiban yang terjadi. Dari sinar senter akan muncul semburat pelangi yang begitu indah. Selain itu, dengan mengubah sudut kemiringan kaca dalam gelas, saya bahkan dapat melihat pelangi dalam bentuk yang beraneka ragam. Saya sendiri bahkan sempat tidak percaya bahwa cara yang sederhana semacam ini dapat menghasilkan pelangi sama seperti yang saya lihat setelah hujan selesai membasahi bumi. Ya, itu percobaan sederhana bagaimana membuat pelangi. Ya, ada yang beda tidak dengan teks ini? Warnanya atau apa? Ada warna yang beda? Ada teks yang berwarna hitam, ada teks yang berwarna merah. Dan
hijau. Kenapa Bapak kasih warna merah di sini? Coba kita hilangkan. Saya belajar mengetahui cara terbentuknya pelangi, bantuan eksperimen. Nyambung tidak kalimatnya? Tidak. Nyambung tidak? Tidak. Ya. Jadi kata ini yang ada di sini kata apa nih fungsinya? Bahwa Ini kata apa? dengan Ya, dengan itu. Kalau kalimat ini dengan ini tidak ada kata dengan, nyambung tidak? tidak. Ya, berarti itu kata untuk apa? Untuk apa? Iya, menyambungkan. Bagus sekali kalian. Berarti sudah mulai masuk ke materi yang Bapak akan ajarkan hari ini. Kita akan belajar mengenai kata sambung, konjungsi, ya. Kata sambung atau konjungsi itu bagian dari kata tugas. Ada berapa kata sambung, konjungsi yang ada di sini? Dihitung sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kata sambung. Terus yang hijau ini apa? Ya, kata sambung ini merupakan bagian dari kata tugas. Kata tugas ada bermacam-macam. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah kata tugas yang menyatakan konjungsi atau kata sambung. Ya, apa yang akan kita pelajari hari ini? Apa tadi Bapak bilang? Apa? Kata konjungsi. Konjungsi itu apa? Kata sambung. Kata sambung. Bagus sekali kalian. Ya, konjungsi kata sambung. Bisa dibaca? Bisa. Ya, coba kamu baca. Konjungsi. Konjungsi yang pada tugas berupa kata sambungan atau penghubung. Contohnya atau, dan, serta, dan lain-lain. Itulah kata tugas atau konjungsi, yaitu kata penghubung. Bisa juga atau, dan, serta, atau contoh lain. Kalimatnya coba dibaca, kamu. Dan aku dan Nabila akan mengunjungi museum kota tua di akhir pekan nanti. Iya, itu contoh dalam kalimatnya. Yang tetapi itu, siapa yang mau baca lagi? Pak, Ya, anak itu bukan menangis karena tersesat, tetapi anak itu menangis karena orang tuanya orang tuanya kenapa? ditinggal. Iya. Siapa lagi yang terakhir tuh? Siapa lagi yang mau baca? Ya, belakang itu. Jelas tulisannya? Enggak, tidak jelas. Depannya kamu bisa baca? Kamu mau baca? Malu-malu mungkin yang belakang itu ya. Ya, silakan baca. Tadi pagi adik dimarahi ibu guru karena adik tidak mengerjakan tugas sekolah. Iya. Kalau kata-kata yang bergaris merah ini tidak ada, secara otomatis klausa 1 dengan klausa 2 itu tidak nyambung. Ya, itu fokus pembelajaran kita hari ini yaitu kata sambung. Ya, atau bahasa dalam bahasa Indonesia itu konjungsi. Ya, ini contoh kata sambung yang kata tugas yang lain nanti kita akan bahas ya. Kalian bisa catat nanti di buku tulis kalian. Ya, tadi Bapak sudah memberi contoh teks laporan percobaan membuat pelangi. Ya, di situ ada kata sambung dan, atau, sebab, akan tetapi, beberapa kata sambung. Sekarang Bapak punya teks ini di sini. Tadi sebagian temanmu sudah menulis di papan tulis. Paragraf 1 ada Tiara tadi nulis, ya, dan teman yang lain. Bapak minta nanti teks yang kosong ini kamu isi dengan kartu. Kartu apa?
kartu kata yang sudah Pak Guru siapkan buat kalian. Ada di meja Bapak ini. Ya. Jadi kata-kata yang kosong ini nanti apa kata sambung yang tepat? Kamu isikan di bagian yang kosong dengan menggunakan kartu kata yang sudah Bapak buat. Ada di sini. Nanti siapa yang bisa langsung angkat tangan dan maju menempelkan di bagian-bagian yang kosong. Dibaca dulu. Bapak kasih waktu sambil boleh kalian tulis-tulis di buku kalian. Jawaban apa sih yang kira-kira tepat untuk mengisi teks rumpang yang ada di papan tulis yang udah ditulis sama teman kalian tadi? Ya, Bapak kasih waktu 5 menit lah buat kalian memikirkan apa kata sambung atau konjungsi yang tepat ya. Nanti kita sama-sama setelah ini mengisi kata sambung tersebut. Ya, silakan. Ya, isi dulu. Ya. Sudah ya? Berapa? Ya, siapa yang mau maju untuk mengisi teks yang kosong ini? Paragraf 1 dulu. Saya Pak. Siapa? Paragraf 1? Saya Pak. Ya, kamu tepat sekali mengerjakan ya. Coba, mana nih kata sambung atau konjungsi yang tepat? Ya. Ditempel di mana? Ya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa tape ketan merupakan salah satu makanan yang mungkin mempunyai cita rasa yang unik sebab pas ya? Ya, ada betul kamu rasa asam manis, titik-titik, apa lagi titik-titiknya nih? Mana kartu lagi? Iya. Perpaduan rasa asam manis dan dalam pembuatannya pun dirasa tidak begitu sulit. Pas ya? Yang ditempelkan sama temenmu? Bagus, tepuk tangan. Nah, silakan duduk. Paragraf kedua, siapa yang mau mengisi? Ya. Ada 4 nih. Dengan percobaan membuat tape ketan, saya belajar mengolah mana nih jenis makanan yang mempunyai cita rasa yang unik. Nah, titik yang pertama apa itu? Sebelum tempel di mana? Ya, coba Pak Guru baca. Dengan percobaan membuat tape ketan, saya belajar mengolah jenis makanan yang mempunyai cita rasa yang unik. Ini proses pembuatan tape ketan bertujuan agar dapat menentukan takaran antara ragi dan tapenya. Juga hal tersebut bisa meningkatkan rasa apa ini? Perpaduannya sebelum mulai percobaan. Nah, pas ya sebelum ya?
sebelum mulai percobaan, titik-titik apa nih? Ya, tentunya sebelum mulai percobaan tentunya perlu disiapkan alat. Betul nggak? Betul. Lanjut. Apa lagi nih? Alat seperti ya rice cooker, saringan kardus, sendok cetak kertas, koran, tampak, centong, titik-titiknya apa lagi? Adapun bahannya adalah, iya betul sekali, tepuk tangan. Iya, sudah bisa kalian. Paragraf ketiga sekarang. Siapa? Ya. Dari sana tuh. Titik-titik. Titik-titiknya itu apa? Iya. Setelah alat dan bahan terkumpul, ya, pas ya? Iya, titik-titiknya apa lagi itu? Maka langkah pertama pas lagi ya? Bagus. Mau lagi isi lagi? Ya, yang mana? Iya, mau diborong semua nih. Langkah pertama, ya. Kemudian rendam beras ketan tersebut semalam. Pas lagi ya? Ya, mau isi lagi atau udah? Mau lagi? Bisa? Diborong sama temenmu ini. Iya, semalam setelah, iya, bagus. Mau ngisi lagi atau mau lagi? Iya, kayaknya dia udah paham banget ini. Ya, gimana? Iya, dan bagus sekali. Mau isi lagi atau mau? Iya, diselesaikan semua sama temenmu ini. Iya, terakhir mau kasih teman atau kamu sendiri? Sendiri, ya. Selesaikan akhirnya sama temanmu ini. Iya. Bapak baca dulu, betul atau tidak? Setelah alat dan bahan terkumpul, maka langkah pertama adalah membersihkan beras ketan terlebih dahulu. Kemudian rendam ketan tersebut semalam. Setelah terendam selama semalam, langkah selanjutnya yaitu saring dan keringkan beras ketan tersebut. Selanjutnya, nanak beras ketan di dalam rice cooker sampai matang. Apabila sudah matang, letakkan ketan tersebut di tampah dan kemudian diamkan sampai dingin. Ya, siapa namanya? Supri. Jupri. Tepuk tangan buat Jupri. Jupri paling banyak mengisi kartu kata dalam teks rumpang ini. Ya, nanti Jupri mendapat reward dari Bapak karena dia mengisi paling banyak. Ya, silakan duduk Jupri. Ya, paham ya yang kita pelajari hari ini ya? Apa ini? Kata apa ini? Kata sambung atau konjungsi. Ya, kita fokus di kata sambung atau konjungsi. Sekarang ini Bapak mau kamu membuat kalimat dengan kata sambung yang ada di papan tulis. Ada dengan, ada akan, ada tetapi, ada karena. Silahkan kalian buat di buku kalian tulis. Pak Guru kasih contoh nih. Seperti yang ada di papan tulis kan ada nih. Ya, tuh. Ayah pergi ke pasar dengan ibu untuk belanja. Menggunakan kata dengan. Jupri ingin ke pasar mengajak Tiara. Tetapi Tiara tidak mau. Ya, karena Tiara memilih pergi dengan siapa namamu? Sahrul. Contoh ya, itu apa? Contoh. Bisa ya? Silakan buat kalimatnya. Nanti kalimatnya dibacakan. Tulis di bukumu.
tulisannya yang rapi. Jangan lupa kebiasaan kalian ya, selama pembelajaran bahasa Indonesia tulis tanggalnya, tanggal pembelajaran kita hari ini. Biar nanti ketika kalian belajar sudah tahu, oh hari ini tanggal ini pembelajaran ini. Jadi kalian bisa sistematis. Jangan lupa juga buku bahasa Indonesia jangan dicampur dengan buku pelajaran lain. Ya, buku catatan sendiri, buku tugas sendiri untuk memudahkan belajar kalian. Ya, silakan tulis. Nanti kalau sudah bisa angkat tangan dan bacakan kalimatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa tanyakan ke Bapak. Kalau sekiranya ada yang belum paham. Tapi sudah kelas 9 kalian ya. Jadi bekalnya sudah banyak dari kelas 7 dengan kelas 8. Bapak lihat juga kalian cukup aktif mengisi teks rumpang dengan menggunakan kartu kata. Selesai? Ada yang mau bacakan nih? Dengan? Siapa yang sudah membuat kalimat dengan? Ada yang mau bacakan kalimatnya? Saya, Dengan? Iya, siapa namanya? Tiara Samad Yusuf. Iya, Yusuf lah. Ya Pak. Iya, silakan Yusuf. Saya kemarin bepergian dengan saudara saya ke wisata Danau Biru. Oh, Yusuf kemarin bepergian dengan saudaranya. Saya kemarin bepergian dengan saudara saya dengan objek wisata Wisata Danau Biru. Danau Biru. Bagus Yusuf, sudah bisa membuat kata-kata dengan. Siapa lagi? Yang kata kedua mungkin tetapi siapa? Siapa lagi? Yusuf sudah, tetapi belum. Sudah. Kamu mau baca lagi, Yusuf? Ya Pak. Iya, Yusuf lagi. Tadi Jupri memborong, sekarang Yusuf. Silakan Yusuf. Kemarin saya ingin mengajak Jupri bermain sepeda, tetapi sepedanya rusak. Oh, pantas saja ya. Karena Jupri itu mau ngajak Tiara ya ke pasar. Dia alasan aja tuh, sepedanya rusak. Tapi Tiaranya tidak mau. Tiaranya maunya dengan Sahrul. Alasan aja Jupri ya. Kamu udah buat kalimat Jupri? Saya sudah Pak. Jupri udah? Enggak sih itu? Jupri udah. Kamu Sahrul udah? Sudah. Apa kalimatmu Sahrul? Dengan. Iya. Pada hari Rabu saya dengan teman saya pergi ke sekolah bersama teman yang karena pada hari itu ada ujian. Oh iya, bagus sekali Sahrul. Jupri,
Kamu mau buat? Ya. dengan Apa? dengan Dengan juga. Ya, silakan. saya mau ke warung dengan si adik. Begitu aja. Oh, katanya tadi ke pasar dengan Tiara. Sekarang ke warung. Adit mana? Adik tadi. Ada tidak? Nama Adit di sini? Tidak ada. Baik, siapa lagi yang mau buat kalimat? Ada dua yang belum nih. Akan. Oh, karena sudah tadi ya. Akan. Tiara. Saya akan pergi ke pasar untuk membeli sayur dengan Adia. Oh, dia dengan Adia, nggak mau dengan si Jupri atau si Sahrul. Sahrul. Mental semua kalian ya. Dia maunya dengan Adia aja. Iya. Tiara maunya dengan Adia. Kamu pilih temenmu yang lain aja. Ya. Atau kalau tidak tuh si Sahrul dengan si Jupri ke pasar sama-sama. Ya. Tiara maunya dengan Adia. Bagus. Sudah bisa kalian membuat kalimat. Kalimatnya bagus-bagus. Dengan menggunakan kata sambung yang tepat juga. Ya, selanjutnya Bapak punya sebuah soal. Ini ya. Tulis namamu di pojok kanan atas soal ini. Kamu jawab jawaban yang tepat A, B, C atau D. Ya. Ini Pak Guru bagi soalnya ya. Ya, Pak. Jangan lupa tulis namamu, nama lengkap ya yang ditulis. Jangan nama panggilan, nama lengkapmu. Nama lengkapmu. Jupri, nama lengkapnya siapa tadi? Nama lengkapnya? Jupri. Iya, itu nama panggilanmu, nama lengkapmu. Jupri. Tiara? Ya. Oh, Tiara yang ini ya. Yang belakangnya itu. Jangan lupa nama dan kelasmu. Ya, silakan diisi sebisa kalian. Di situ ada teks rumpang. Kalian isi dengan kata sambung yang tepat. Pilih jawaban A, jawaban B, C atau jawaban D. Kalau sudah selesai, bisa kalian kumpulkan taruh di pojok kanan atas meja kalian aja ya, biar tidak berkerumun, tidak usah maju.
Yang sudah selesai bisa dikumpulkan di meja kalian tuh, taruh di pojok kanan atas. Pak Guru yakin nih kalian sudah belajar tadi bersama-sama memasang kartu kata di teks rumpang. Pak Guru yakin bisa. Ya, ini udah selesai nih. Siapa namanya nih? Iqbal sudah selesai nih ya. Nih Pak Guru kasih contoh di pojok kanan biar nanti Pak Guru ambil. Ya, Iqbal sudah selesai. Yang lain? Ya. Satrio sudah selesai juga. Pak Guru hitung sampai 5 ya. Harus sudah selesai. 1. Dalam hitungan 5 ada di pojok kanan meja kalian. 2, 3, ya, 4, 5, ya, taruh di pojok kanan meja kalian. Nanti Pak Guru selesai. Ya, Pak Guru ambil setelah kalian selesai belajar pembelajaran hari ini. Ya. Ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai kata sambung atau konjungsi ya dalam teks laporan percobaan. Kita sudah sama-sama mengisi teks rumpang dengan menggunakan kartu kata. Sebagian besar dari kalian sudah bisa mengisi, sudah bisa membuat kalimat dengan bagus. Bapak yakin tes kalian ini nilainya pun bagus ya. Jangan lupa materi pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini diingat baik-baik ya. Nanti kalian bisa membuka kembali catatan-catatan yang sudah kita pelajari hari ini di rumah agar di pertemuan Bahasa Indonesia berikutnya kalian sudah memiliki bekal yang cukup untuk belajar. Ya, sampai di sini dulu pembelajaran Bapak. Nanti keluarnya satu persatu ya. Jangan berkerumun, jangan bergerombol. Biar kalian tetap menjaga protokol kesehatan 5M ya. Ingat, mencuci tangan, pakai masker, jaga jarak ya. Ingat itu. Sampai di sini pembelajaran Bapak. Pak Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.